Hikmah yang pertama, Ibnu Athaillah memulainya dengan bab ikhlas. Apa kata beliau? Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Nah, kita terjemah kata per kata ya. Min alamat. Udah jadi bahasa Indonesia. Alamat, apa arti alamat? Apa arti alamat? Tanda. Alamat nih ya. Bukan alamat kamu di mana? Wah, itu beda lah gitu. Mau ngelamar tuh berarti itu. Min alamat, tanda, min di antara alamat, tanda-tanda. Al-i'timad 'alal amal. I'timad artinya bersandar. 'Alal amal, kepada amalan, bukan kepada Allah. Nuqsanur raja, rasa harap kepada rahmat Allah berkurang, nuksan, inda wujudiz zalal, ketika terjadi maksiat. Bang Dik, kalau hari ini maksiat doanya yakin nggak? Nggak pede ya? Ya sama kita Bang Dik. Kita kalau hari ini lagi maksiat, kita nggak pede ngangkat doa. Padahal Allah saat maksiat, Allah saat taat kan sama. Terus kenapa kita harus yakin dan gak yakin? Malu. Ya itu tanda kalau kita masih bergantung kepada amal gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada syarah mengenai al-ikhlas. Bab ikhlas. Jadi ada orang yang ikhlasnya level pertama. Jadi ada tiga level ikhlas. Pertama, ikhlas al-ummal, ikhlasnya para karyawan. Karyawan itu ikhlas kapan? Kalau tunjangannya nambah, benar nggak? Ikhlas apa? Ini bahasanya diperhalus Bang. Kalau di kitab lain lagi, ikhlas budak. Kalau di kita ganti, ikhlas al-ummal, ikhlas karyawan. Karyawan itu atau pegawai ada tunjangan, dia tambah ikhlas. Kalau tunjangan kurang, dia nggak ikhlas. Oke? Kalau dalam agama gimana? Ikhlas sholat duha supaya rezeki lancar. Jadi kalau rezekinya nggak lancar, dia kemudian bertanya-tanya, bener nggak nih sholat duha ini? Coba cari, Kohar ini kan 4 tahun ngaji hadis sama saya nih. Ente ketemu gak Kohar? Nabi ngomong, sholat duha lah kamu supaya rezekimu lancar. Ada gak hadisnya? Benar gak ada? Aneh gak bohong kan? Tuh, dari mana munculnya sholat duha rezeki lancar? Dari mana munculnya? Itu dari ulama, bukan dari Nabi. Boleh kita mengatakan gitu, tapi Nabi gak ngajarin gitu kok. Nabi mengajarkan apa? Sholat duha aja. Bahkan Nabi mengajarkan sholat duha 12 rakaat, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Sholat duha 12 rakaat supaya dibangunkan istana di surga. Ya, kalau nggak 8, kalau nggak 4, kalau nggak 2. Ya, ada variasi-variasinya. Baik. Ikhlas karyawan itu ciri-cirinya ada iming-imingan baru tulus. Ada iming-imingan baru tulus. Gimana? Antum kalau nggak dikasih tahu, berzikirlah begini, bacalah ini, terus kalau nggak ada kalimat kamu akan mendapatkan ini, mau beramal nggak? Mau nggak beramal? Ya? Enggak ya? Jadi kita ini kebanyakan ketika beramal karena ada iming-imingan. Ini ikhlasnya karyawan. Ya, itu bahasa halusnya Bang Dik. Yang kedua, ikhlas. Kita menyebutnya ikhlas al-batiniyah. Ummal, orang yang bekerja. Ada ikhlas yang berikut apa?
Ikhlas batiniah, kebatinan. Batiniah ini ada dua jenis. Pertama, ikhlas supaya dapat rahasia-rahasia batin dalam beramal. Contohnya nih, Bang Dik baca sholawat supaya ada nur di wajahnya. Baca zikir A, B, C, D supaya sakti mandraguna. Baca sholawat tertentu supaya suaranya merdu. Nah, emang bisa berubah suara dengan sholawat? Pasti nggak berubah, nggak ada perubahan sama sekali pastinya. Taib. Tapi di kebatinan ini ada yang level yang lebih tinggi. Hikmahnya sudah mulai tinggi. Ini disebut ilmu hikmah namanya. Ada yang lebih tinggi, namanya mencari ketenangan. Nah, jadi orang-orang yang tirakat, nggak makan, bernyawa, bagus. Cuma sayang dia pengen sakti. Tapi ada yang naik dikit, pengen cari ketenangan, pengen cari khusyuk. Banyak nggak yang mau nyari khusyuk? Berarti ikhlasnya level 2, tapi udah tinggi itu. Itu sudah sangat tinggi. Seandainya sholat nggak khusyuk, masih sholat nggak? Beneran, katanya cari khusyuk. Seandainya sholatnya kusut, masih tetap menikmati sholat gak? Terpaksa kali, berarti bukan menikmati. Sholat aja dulu. Tuh kewajiban kan? Tuh Bang Wendy tuh yang ngomong tuh. Yang penting bayar utang, ya gak? Bayar utang itu beban. Kalau orang-orang yang ini namanya punya ambisi. Level 1 tadi, yang umal tadi itu, ambisinya ambisi materi. Amalan ukhrawi, niat dia untuk duniawi. Kalau yang level 2, amalan ukhrawi, niatnya untuk kebatinan. Sholat supaya tajam makrifat. Apa hubungannya ya? Ziarah biar kasyaf. Banyak kan yang gitu? Makanya rame tiap malam Jumat tuh rame di kubur-kubur wali itu banyak. Mau ngapain? Mau dapat wangsit. Mending beli mie pangsit. Ya, jelas ya. Jadi kalau kohar ziarah ke sono, baca bentar-bentar, habis itu kalau ada pangsit beli aja pangsit itu. Udah dapat tuh pangsit ya. Baik. Level 2 ini lumayan. Dia menginginkan sesuatu yang bukan materi tapi materi. Berarti dia sudah mulai masuk ke alam yang murni. Cuma belum murni amat. Ya. Maka orang-orang ini itu pindah-pindah kuburan, nyari. Wah, ini kayaknya udah habis nih hikmahnya sahibul kubur nih. Beberapa bilang kayaknya yang di dalam kubur lagi nggak ada. Tahu amat ente ya. Terus kemana yang dalam kubur tuh? Ya, macam-macam lucu-lucu tuh mereka ngomong. Ya, kadang-kadang ya ada. Jadi kita lagi ziarah, ya, tiba-tiba ada yang deketin, coba ngetes kan. Kamu ini ya padahal tebak-tebakan aja dia kan. Kebetulan pas. Nah, itu mereka tuh lagi memburu itu. Jadi ada orang banyak ziarah, belum tentu dia ziarah pengen mengingat kematian seperti yang Nabi perintahkan. Ziarah kalau bukan mengingat kematian, itu bukan sunnah Nabi. Itu baru ikhlas level 2. Ikhlas yang ada maunya. Ya, ikhlas bersyarat. Berarti belum ikhlas kan? Orang ikhlas bersyarat gak? Ikhlas kok bersyarat. Apalagi? Baca hizib supaya sakti, hizib bahar supaya bisa menundukkan orang, hizib nasar supaya dijaga Allah. Emang kalau nggak baca hizib Allah nggak jaga? Ya. Yakin amat baca hizib Allah jaga? Emang Allah harus dengan baca begitu terus Allah kemudian akan jaga kita? Belum tentu. Ya.
Maka banyaklah hizib-hizib ini diselewengkan, yang tadinya untuk ta'abud beribadah murni, sekarang diselewengkan untuk kebatinan. Nah, muncullah istilah, kalau baca hizib bahar panas. Yang gimana nggak panas, duduknya lama ya pasti pokoknya panas lah. Ya, ini ente nggak ngerti ya, saya ngerti kok yang ente maksud. Baca hizib tertentu, apalagi hizib nasr. Baca hizib nasr itu isi doanya kan doa emosi. Maka bacanya nggak boleh pakai emosi. Maka kalau orang ambil ijazah hizib nasr kepada kita syaratkan ente nggak boleh ada kebencian kepada satupun makhluk. Siapa yang bisa begitu? Ada nggak manusia yang nggak punya kebencian di kolbunya? Kalau ada, dia sebenarnya bagus ngambil hizib nasr. Baru dia pejuang. Ya, itulah yang makom Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dihujat berkali-kali, ya, dia diam aja. Ya, ketika dihujat lagi, dihujat nama Allah dia lawan, dihujat nama Allah dia lawan. Ketika orangnya sudah mau kalah, orang itu meludahi dia. Sayyidina Ali langsung mundur. Kenapa dia mundur? Ketika dihujat kedua ketiga, dia membela Allah yang dihujat. Tapi yang kedua, dia emosi karena ini tipis-tipis nih. Jadi jangan-jangan kita nggak membela akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah. Kita bukan membela sufi, kita sedang membela diri kita sendiri. Ya, terus bawa-bawa nama orang lagi kan. Padahal ego dia yang bermasalah. Bawa-bawa nama imam lagi ya. Imam kita dihujat, entenya yang masalah. Emang imamnya dihujat, dia berhenti jadi imam? Ada orang bilang Abul Hasan Asy'ari ini akidahnya 3 periode. Mu'tazilah, Kullabiyah ini semi Mu'tazilah, semi Ahlussunnah, baru salaf Wahabi maksudnya. Itu kan pemalsuan atas nama Imam Asy'ari. Ada orang ngomong begitu, tapi murid Imam Asy'ari nggak bilang begitu. Imam Asy'ari, Imam Ahlussunnah, fasenya cuma 2 aja. Ya. Kalau mau disebut 3, pertama Ahlussunnah, Mu'tazilah, lalu kembali ke Ahlussunnah. Nah, itu contoh-contohnya. Ada orang menghujat kita, apakah kita hina dengan hujatan dia? Kan enggak. Bang Dik ini dihina oleh orang karena Bang Dik ngaji sama saya. Kira-kira itu akan membuat Bang Dik terhina nggak? Enggak kan? Jadi nggak ada urusan. Kita dipuji orang nggak tambah mulia, kita dihina orang nggak tambah hina. Ya, kemuliaan milik Allah, kehinaan milik kita semua. Baik. Nah, level yang ketiga apa? Apa ikhlas level ketiga? Ikhlasul arifin al-muhibbin. Ikhlas orang yang kenal Allah, arifin dan muhibbin, dan cinta kepada Allah. Kalau cinta itu gak bersyarat. Seperti ada orang ngomong, saya mau bersamamu walaupun susah, saya mau bersamamu apapun keadaannya. Itu namanya cinta. Cintanya itu sudah sampai ke zat. Jadi cinta itu objeknya zat orangnya. Ada orang memuji kita karena dia ingin sesuatu dari dirinya numpang kepada kita. Banyak itu Bang Dik. Orang deketin kita, bantu kita karena dia pengen sebenarnya bantuan yang lebih besar dari kita. Ikhlasnya nggak tulus. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ngerti nggak ada orang doa, zikir, baca Quran, sedekah, tapi supaya hajat dia dikabulkan. Berarti dia ikhlas gak sebenarnya? Dia ibadah bukan karena Allah pantas disembah. Dia beribadah karena dia punya maksud. Masih tulus gak tuh? Gak tulus. Kira-kira Allah tahu gak? Tahu. Dan rata-rata kita begitu nggak? Itu. Ya, antum sholawat niatnya apa? Pengen cepat nikah, yang jomblo.
Yang udah menikah pengen dapat rezeki, pengen dapat anak, pengen tenang, pengen. Terus kapan sholawat yang benar-benar karena engkau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kapan kita betul-betul sholawat karena memang Rasulullah pantas disolawatkan. Jadi jangan boleh pakai sholawat. Jadi masing-masing ini ada levelnya. Kalau level 2 tadi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu level 2 tuh. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, sholawat yang buat kami terbebas dari semua masalah. Berarti masih ada maunya gak? Boleh gak dibaca? Boleh, bagus. Tapi kalau sholawat para pencinta gak begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah selesai. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan lagi ada niat sholawat ini yang membuat wajah kami cerah, rezeki kami lancar, fulus kami banyak. Enggak, itu bukan sholawat yang tulus. Bawa nama Rasul minta fulus, aduh memalukan ya. Kapan kita sholawat kepada Nabi itu tulus? Maka mohon maaf para kiai, para syekh, para ajengan, para abuya kalau mendengarkan ini, saya tidak sepakat dengan sholawat fulus ya. Bagi saya itu bid'ah di bab hakikat. Walaupun secara fikih boleh, dalam bab hakikat itu penyimpangan. Karena dalam bab hakikat yang ada hanya Allah yang harus menjadi tujuan, atau Rasulullah SAW. Dua itu aja. Maka benarlah kalam Imam Abul Hasan Syazili, kakek guru dari pengarang kitab ini. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dimurkai Allah, yang dia beramal-amal akhirat tapi niat di hatinya supaya lancar hajat duniawinya. Itu abghadul ibad, hamba yang paling dimurka. Kita ngira dia soleh. Jadi banyak orang puasa Daud supaya naik pangkat ya, karena dengar ada pejabat naik pangkat karena puasa Daud, maka dia termotivasi puasa Daud. Dulu saya puasa Daud supaya pengen menjadi orang yang punya ilmu laduni. Berarti puasanya bukan karena Allah kan, tapi pengen dapat laduni. Biasanya bapak ibu ini sholawat supaya anaknya lolos ikut ini ikut itu. Bener ya? Itu nggak tulus. Udah sekarang cancel yang gitu-gituan deh. Mulai malam ini, detik ini, ketika kita puasa, sholat, zakat, katakan ya Rob, aku puasa karena engkau suka hamba yang berpuasa. Aku sholawat kepada nabimu karena engkau pernah bersolawat dan selalu bersolawat kepada nabimu. Aku malu tidak bersolawat kepadanya. Dia pantas disolawati. Apalagi sholat, ya Allah, aku ingin menyembahmu karena engkau layak disembah, bukan karena ingin rezeki lancar. Ya Allah, aku baca surah Al-Waqiah bukan karena ingin proyek jebol, tanggul jebol kali Bang Dik. Gimana kira-kira? Kita udah ikhlas belum nih? Jangan-jangan antum belajar torikoh palsu semua. Torikoh palsu begitu, nggak ada tuh torikoh nyampe ke Allah itu. At-tariq ya, al-muwassil ilallah, itu tariq yang nomor 3 itu. Jalan arifin, jalan orang-orang yang arif kepada Allah, yang cinta kepada zat Allah, bukan karena yang lain-lain. Banyak orang zikir ya alim, ya alim, ya qadir, ya qadir, ya qadir, kang qadir, kang qadir, kang qadir, supaya dia kalau baca kunnya mujarab Bang Dik. Kun, dukun. Antum dikasih. Jadi orang-orang yang minta ini pengen jadi tabib, Allah kasih. Tapi dia nggak dapat bagian lagi di akhirat. Ya. Antum yang dulu niat puasa supaya apa? Supaya apa niat puasanya? Lolos masuk kerja. Itu puasanya nggak tembus sampai ke akhirat, cuma sampai di dunia. Ya, itu torikohnya tidak muassil Allah, torikohnya nyangkut di dunia. Ya,
Jadi mohon maaf nih kalau ada di antara antum yang sudah dapat ijazah ini, ijazah itu. Sekarang semua sholawatnya coba dinaikkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan ketidaktulusanku dalam beribadah. Ya.